Jangan nggak anak kecil. Nangis. Kamu kan udah SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyala wih. Agus nih bos, tamplek dong. Sosok Agus alias Iwas masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bagaimana tidak, dari aksi tersangka Agus atas dugaan pelecehan seksual kini berkembang menjadi reaksi belasan wanita yang diduga menjadi korban Agus. Rabu pagi, Agus yang menggunakan baju tahanan menjalani proses rekonstruksi. Bersama pihak terkait, polisi Polda NTB lalu memulai menggelar reka adegan merangkai peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi dimulai dari Taman Udayana, tepatnya di sisi utara. Agus memperagakan adegan bagaimana tiba di taman dan menghampiri korban, hingga Agus memperagakan percakapan singkat yang terjadi sebelum keduanya menuju homestay. Selain di Taman Udayana, rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus alias Iwas juga dilakukan di sebuah homestay yang berjarak kurang lebih 10 menit dari Taman Udayana. Di kamar nomor 6 ini menjadi salah satu fokus utama rekonstruksi karena di tempat ini ada 2 versi cerita yang berbeda. Di dalam homestay itu sendiri itu ada 2 versi. Dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Katanya di lapangan itu adalah yang proaktif itu sampai 49 adegan itu adalah si perempuan tadi. Dan tidak ada manipulatif apa segala macam. Karena itu setelah disepakati di atas kendaraan, kemudian masuk di homestay itu, dan dia langsung membayar, si perempuan itu membayar. Tapi kenapa membayar 50.000? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa dia tahu? Karena si perempuan ini bertanya, kira-kira berapa gitu. Dia bilang ya 50.000. Terus si Agus ini mengatakan bahwa saya akan ganti nanti gitu. Nah setelah adegan itu dilaksanakan, maka setelah itu semuanya selesai gitu, terus kemudian ya dia minta uangnya kembali karena Agus menjanjikan untuk mengembalikan uangnya yang tadi dipakai untuk membayar homestay tadi. Tetapi si Agus mengatakan saya tidak punya, kalau bisa saya minta dulu sama kamu barang 10.000, 20.000. Untuk saya pakai pulang, nanti saya minta sama mama saya sebagai penggantinya. Terus si perempuan itu mulai marah. Dengan marahnya itu dia menelpon rekannya. Kita melihatnya bahwa tidak ada satu paksaan. Kalaupun terjadi paksaan, dia sangat bisa untuk melarikan diri, untuk tidak menghiraukan si Agus. Ya, jadi banyak hal-hal yang janggal. Awalnya pas itu saya pergi sendiri ke teras ke Udayana, terus saya duduk di kursi samping jalan Udayana. Nah setelah itu datang si Agus dan bilang, saya bukan pengemis, saya cuma mau nanya, saya orang baik katanya. Boleh nggak saya nanya, ini kan izin dulu saya. Terus setelah itu saya bilang iya boleh. Terus dia bilang gini, menurut Mbak pantas nggak saya hidup katanya. Terus setelah itu saya bilang iya pantas. Tapi banyak orang-orang yang ngejat saya karena saya nggak punya tangan sampai saya hampir mau bunuh diri. Dia berterima kasih lah gitu kan karena saya udah nyelamatin hidupnya. Ngajak saya ke lokasi kedua yaitu Taman Sangkaryang. Di sana ternyata banyak yang kenal dia. Terus dia bilang gini, nah kan banyak yang kenal saya di sini. Nah di sini saya merasa nggak dijatuhin gitu. Nah di sana ada orang yang lagi mesra lah gitu. Terus dia bilang gini, lihat itu cewek itu murahan banget digituin sama cowok katanya. Ngomong-ngomong terus saya kan ngerengek mau balik ke tempat tinggal saya. Tapi dia bilang gini, kan di sana saya pastinya nggak tahu jalan. Soalnya saya masih baru, anak baru di
Mataram. Terus setelah itu ya udah ayo anterin saya pulang sekarang, saya mau pulang sekarang soalnya udah malam banget. Tapi terus dia bilang iya. Nah setelah itu pas kita muter-muterin jalan itu, dia bilang saya udah capek banget ini, kita istirahat dulu ya katanya. Saya nggak mau, saya tetap kakak mau pulang. Tapi dia bilang kaki saya udah nggak kuat, saya mau istirahat dulu katanya. Nanti kita lanjutin katanya. Terus pertama itu dia ngajak saya ke ada pokoknya gang kecil banget, di sana sepi. Nah di sana saya nggak mau, saya di sana bilang nggak mau, ngeberontak sampai hampir teriak, terus didengar lah sama ada warga yang di sana. Terus Agus ini bilang cepat pergi nanti dinikahin kita katanya. Nah kan saya pastinya takut dinikahin sama dia. Terus itu udah malam banget, saya juga takut kalau misalnya terkenal sendiri. Terus dia bilang kita kan saya ngerengek di sana mau balik kos. Tapi dia juga tetap kekeh kalau kakinya itu sakit, jadi dia nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Tidak ada, Pak. Saya berani sumpah tidak ada ancaman, Pak, gitu. Ancaman seperti apa, Pak? Kan dia bisa ngelawan, dia bisa semua-muanya, Pak. Dia normal, sedangkan saya kayak gini, Pak. Di samping Islamic Center, betul. Apa yang terjadi? Nah, di situ saya ketemu sama si Agus ini. Saya tanya dia, ini Mas, apa maksudnya Mas ini bisa berada sama cewek ini? Bahkan Masnya ini naik ke motor si cewek ini. Di situ Mas Agus ini bersikeras, dia bilang ke saya cuma minta tolong Mas, apa saya nggak boleh minta tolong ke cewek? Ya nggak bisa gitu dong Mas, ini kan di taman kan banyak cowok, banyak pedagang, kenapa nggak minta tolong ke sana? Kenapa harus cewek? Bahkan kamu menaiki motor si cewek gitu. Setelah saya bawa si korban ini ke salah satu minimarket, di situ saya interogasi korban, lalu dia bilang saya sudah dibawa ke homestay dan diperkosa. Nah, nggak ada obrolan tambahan di situ, langsung saya bawa ke Polda NTB. Dalam perjalanan itu korban ini ketakutan, nggak berani buat ngelapor karena nggak punya bukti. Ya di sisi lain saya mengharapkan hasil visum, makanya saya berani untuk melaporkan.